Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 159. Cepat lepaskan borgolnya. Apa gunanya tinggal di sini? Kunci borgolnya tergeletak di lantai, dan Suyan mengambil salah satu kuncinya. Liu Zi melemparkan puntung rokok dan menutup lubang kunci borgol. Bibi, seumur hidupku aku belum pernah diperlakukan seperti ini. Tidak, aku tidak bisa pergi begitu saja. Suyan mengerutkan kening. Jadilah baik, jangan biarkan pamanmu mengkhawatirkanmu. Liu Zi memalingkan wajahnya dan tetap diam. Cheng Haimei melihatnya dan memandang para siswa. Dia memperhatikan seorang siswa di belakang. Kamu pasti Xiao Qian. Cepat lepaskan borgol itu. Apakah kamu tidak merasa tidak nyaman? Beritahu temanmu untuk pergi juga. Berhentilah membuat masalah di sini. Anggota keluargamu masih menunggu kalian semua kembali. Xiao Qian menolak untuk mendengarkan dan berteriak. Kami membuat masalah. Kami berdiri di sepanjang jalan, menunggu seseorang. Apakah ini ilegal? Mengapa kalian semua menangkap kami? Mengapa kami diborgol? Apakah kita termasuk penjahat? Kalian semualah yang memulai ini. Kami ditangkap oleh kalian semua. Bagus, kami tidak akan pergi sekarang. Apakah kalian semua puas? Cheng Haimei juga mengerutkan kening. Tidak apa-apa jika Anda semua menunggu di luar lembaga pemerintah lainnya. Tapi Anda semua harus tahu apa yang dilakukan keamanan negara. Kita tidak bisa membiarkan orang bermalas-malasan di luar. Siswa lainnya membantah. Berhentilah menakuti kami. Saya akan menunggu di sini sampai ayah saya datang dan menjadi hakim. Dering. Dering, dering. Telepon salah satu siswa berdering. Seorang siswa merogoh sakunya dan mengeluarkan ponselnya. Halo, ayah. Saya masih diborgol dan dikurung di ruangan kecil yang gelap. Siswa itu membesar-besarkan seluruh kejadian. Kami hanya berdiri di dekat pintu masuk sebentar, dan mereka bergegas keluar dan menangkap kami. Mereka bahkan memelintir lengan saya dan hampir mematahkan leher saya. Pinggangku juga sangat sakit. Ayah. Tidak apakah kamu peduli padaku? Kalau begitu beritahu ibu bahwa aku diintimidasi oleh orang-orang ini. Siswa itu menutup telepon karena marah. Yan Lei merasa ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan pujian. Jika dia bisa memadamkan api ini, itu semua karena dia. Dia melangkah maju sambil tersenyum. Murid-murid, ini hampir jam makan siang. Ayo pergi makan siang bersama. Kalian semua bisa memilih tempatnya, dan kita bisa berdiskusi sambil makan siang. Oke, para siswa melihat jam tangan mereka dan kemudian melihat siswa tampan itu. Saudara Hao siswa tampan itu sedang duduk bersila dengan arogan. Apakah kalian semua lapar? Lagi pula, aku tidak lapar. Liu Zi segera berkata, saya juga tidak lapar. Itu benar, kita bisa menunggu. Yan Lei tahu bahwa siswa tampan itu adalah pemimpin para siswa, dan dia menoleh padanya. Bagaimana kalau aku ambilkan air untuk kalian semua? Siswa tampan itu mengeluarkan huff. Dia tahu Yan Lei bukanlah pemimpin di cabang dan tidak memberinya rasa hormat. Kamu pikir kamu siapa? Anda pikir Anda bisa membodohi kami? Beri kami air minum dan ingin menyuruh kami pergi ke toilet. Siswa lain memarahi. Fuk, kamu terlalu jahat. Suyan mengerutkan kening dan menatap Yan Lei. Yan Lei segera pindah ke belakang. Pang Bin pun menemukan kerabat temannya. Namun respon yang didapatnya dari siswa itu sama dengan Suyan dan Cheng Haimei. Semua siswa ini berada dalam tahap pemberontakan, dan mereka memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Mereka keras kepala dan menolak mendengarkan orang lain. Brengsek, saat itu jam makan siang, dan para siswa masih menolak untuk pulang. Suyan segera memberitahu Zhen Angwo tentang situasinya. Banyak staf keluar untuk makan siang dan melihat banyak pemimpin berdiri di dekat ruang penyimpanan kecil. Mereka sudah tahu apa yang terjadi. Menghela nafas cabang distrik barat benar-benar tidak beruntung tahun ini. Kali sebelumnya adalah penangkapan yang salah terhadap keponakan kepala Jiang. Sekarang, ini adalah penangkapan yang salah terhadap banyak kerabat pemimpin pemerintah pusat. Hal ini mempunyai konsekuensi yang serius. Itu terlalu berat untuk ditanggung oleh kepala Zhen. Zhen Angwo tidak bisa duduk diam lagi. Setelah mendengar laporan dari Suyan, dia berjalan ke pintu masuk.
Dia tidak punya pilihan selain mencoba menyelesaikan sendiri kejadian ini. Di luar ruang penyimpanan, Ketua Zen, mereka masih menolak untuk pergi menghela nafas, mereka tidak mau mendengarkan kita. Zen Angwo menarik napas dalam-dalam dan memasuki ruangan. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Saya adalah Kepala Biro Cabang Distrik Barat. Kerabat Anda telah menelepon beberapa kali dan mengkhawatirkan Anda. Tidak ada yang akan terselesaikan jika kalian semua tetap di sini. Bagaimana kalau kita mencari tempat yang bagus untuk berdiskusi?" Salah satu siswa menjawab, "Ketua, bukannya kami tidak memberikan muka kepada Anda. Tapi kami tidak bisa ditangkap seperti ini. Kita semua adalah warga negara yang taat hukum. Mengapa anak buahmu menangkap kami? Aku belum pernah dipermalukan seumur hidupku." Zen Angwo tersenyum. "Ya, ada beberapa masalah dalam cara mereka menangani kejadian ini. Aku akan menghukum mereka." Siswa lainnya menambahkan, "Hukuman saja tidak cukup, mereka harus meminta maaf dan tunduk pada kita. Juga, mintalah adik perempuan berambut panjang itu untuk keluar. Liu Zi ingin mengajaknya makan malam." Zen Angwo tahu dia tidak bisa berargumentasi dengan para siswa ini dan ingin membujuk mereka dengan baik. Namun ketika dia mendengar apa yang dikatakan siswa itu, dia sangat marah. Anak-anak nakal ini manja dan tidak masuk akal. Tapi Zen Angwo tidak bisa membantah. Mereka, pimpinan cabang baru saja dirombak karena kasus korupsi, dan insiden keponakan kepala Jiang baru saja terselesaikan. Dia tidak bisa membiarkan cabang itu mendapat masalah lagi. Jika bukan karena semua alasan ini, dia akan mengabaikan mereka dan meminta orang tua mereka datang menjemput mereka. Anak-anak nakal inilah yang memulai kejadian ini, dan cabang tersebut tidak bersalah. Merekalah yang menolak untuk pergi dan tidak ada hubungannya dengan cabang tersebut. Zen Angwo tidak bisa mengecewakan kepala Jiang lebih jauh lagi. Dia tidak sabar menunggu orang tua dan kerabat siswa ini datang. Dia harus menyelesaikan kejadian ini dan menjelaskannya kepada orang tua dan kerabat mereka. Setelah meninggalkan ruang penyimpanan, Zen Angwo menerima telepon dari kepala Jiang. "Kenapa siswanya belum dibebaskan? Sudah berapa lama?" "Ketua Jiang, kami ingin melepaskan mereka, tetapi mereka menolak untuk pergi. Mereka bahkan menghentikan kami untuk melepaskan borgolnya." "Apa yang sedang dilakukan cabangmu?" "Ah, kenapa kalian semua memberiku begitu banyak masalah? Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Ini harus diselesaikan sekarang. Lepaskan segera. Saya akan memberi Anda waktu 20 menit untuk menyelesaikan ini." Kepala Jiang menutup telepon. Semua pemimpin dan anggota staf yang berdiri di sana saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang tahu bahwa mereka harus mengusir para siswa ini. Cabang tidak boleh mempunyai reputasi buruk lagi. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada cabang jika hal ini tidak diselesaikan? Anak-anak nakal ini menolak untuk mendengarkan siapapun, dan anggota keluarga mereka semuanya berperingkat lebih tinggi daripada kepala suku Zen. Kekuatan tidak dapat digunakan pada mereka. Bagaimana cabang dapat membuat mereka keluar dalam keadaan seperti itu? Mustahil. Tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju karena tidak ada yang tahu bagaimana menyelesaikannya. Cabang itu sangat sepi saat ini. Pengunggahan perdana chapter ini dilakukan melalui N0V3LB1N. 1 detik 2 detik 3 detik Pang Bin berdehem untuk memecah kesunyian, dan semua orang, termasuk kepala suku Zen, Suyan, dan Cheng Haimei memandangnya. Dia berhenti sejenak dan menyebutkan sebuah nama. "Bagaimana kalau kita meminta Ketua Xiao Dong datang sebentar?" Banyak orang tiba-tiba teringat Dong Suebing. Itu benar, cabang distrik barat masih memiliki kepala Xiao Dong. Kenapa mereka melupakan dia tadi? Tetapi ketika semua orang mengingat kepala Xiao Dong, mereka menoleh ke arah kepala Zen. Kepala Zen baru menghukum kepala Xiao Dong kemarin. Zen Angwo mengerutkan kening. Dia tidak percaya Xiao Dong akan mampu menyelesaikan masalah ini. Ini bukan lagi soal kemampuannya. Xiao Dong, yang tidak memiliki latar belakang apapun akan diusir keluar ruangan oleh para siswa. Tapi Guo Angwo tidak punya pilihan lain. Dia berbalik dan melihat anak buahnya. "Panggil Xiao Dong." Suyan memandang Zen Angwo. Dia tidak menelepon Xiao Dong. "Kamu hanya mengingat Xiao Dong saat menemui masalah." Seseorang menelepon kantor urusan umum, tetapi para staf tidak tahu kemana kepala Xiao Dong pergi. Dia tidak ada di kantor. Zen Angwo berteriak kepada Yan Lei dan yang lainnya.
Pergi dan temukan dia. Naik ke atas dan temukan dia sekarang. Sebenarnya Dong Suebing sedang mengawasi dari jendela toilet. Dia tahu cabangnya bermasalah lagi. Ketika dia melihat Yan Lei dan beberapa anggota staf muda lainnya berlari kembali ke gedung, dia segera melepas celananya dan berjongkok, berpura-pura buang air besar. 5 menit kemudian, pintu toilet dibuka. Yan Lei terengah-engah dan menatapnya dengan marah. Dong Suebing, kenapa kamu masih di sini? Ikutlah denganku sekarang. Ketua Zen sedang mencarimu. Dong Suebing menatapnya. Mengapa kamu berteriak? Tidak bisakah kamu melihat aku buang air besar? Yan Lei tidak ingin Dong Suebing pergi ke sana, tapi ini adalah perintah kepala Zen. Selain itu, dia juga yakin bahwa Dong Suebing tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Ayo cepat, para pemimpin sedang menunggu Anda. Berhentilah membuang-buang waktu. Apa yang salah dengan sikapmu? Dong Suebing sangat marah. Perutku sakit, dan aku masih buang air besar. Bagaimana saya bisa cepat? Yan Lei menunjuk ke arahnya. Baik, kamu pikir kamu hebat. Bahkan ketua Zen tidak bisa memanggilmu. Persetan denganmu. Berhentilah menggunakan pemimpin untuk menakut-nakuti saya. Selain menggunakan nama pemimpin, apalagi yang kamu tahu? Yan Lei berteriak. Baik, dia berbalik dan pergi. Dong Suebing sangat marah sekarang. Oh, saya telah memadamkan begitu banyak api untuk cabang tersebut, dan hanya karena saya bertengkar dengan Yan Lei, semua kontribusi saya dilupakan. Tidak hanya Yan Lei yang diberi penghargaan, saya juga dihukum. Ini terlalu banyak, brengsek. Sekarang ada masalah, dan kalian semua memikirkan saya. Apa yang kalian semua lakukan, sial. Kalian semua yang membuat kekacauan ini dan ingin aku memadamkan apinya. Saya harus membantu Anda semua ketika para petinggi marah. Tidak ada yang mengingat kontribusi saya, dan saya masih dihukum. Anda ingin saya menyelamatkan Anda semua sekarang. Lupakan, saya bukan orang bodoh. Dong Suebing memutuskan untuk mengabaikannya. Siapapun yang ingin pergi dan memadamkan api ini, silakan saja. Hanya saja, jangan mencariku. Dong Suebing tidak mau membantu karena kemarahannya atas perlakuan kepala Zen terhadapnya, dan juga dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.